Kalau selama ini PKI hanya melakukan tindakan makar dengan menyerang kelompok agama serta tuan tanah, tetapi sejak dilakukannya gerakan 30 September itu dengan membentuk Dewan Revolusi, maka PKI telah merebut kekuasaan yang menurut NU tindakan tersebut termaksud bugat atau berkhianat atau pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegangi NU, maka setiap tindakan bogat tersebut wajib diperangi. Tidak lama setelah itu, PBNU mengeluarkan instruksi yang menyerukan kepada pimpinan NU beserta warganya di semua wilayah dan cabang untuk melakukan sembahyang gaib untuk para jenderal yang menjadi korban PKI. Pernyataan NU yang berani dan penuh risiko itu kemudian secara serentak diikuti oleh partai dan organisasi lainnya. Pernyataan resmi PBNU mengenai tuntutan pembubaran PKI itu diliput dan disiarkan secara luas oleh RRI dan surat-surat kabar baik nasional maupun internasional ke segenap penjuru dunia. Kalangan politik di dalam negeri mendengar tuntutan PBNU dan PP ormas-ormasnya agar PKI dibubarkan, seolah-olah seperti menerima suatu isyarat bahwa jihad secara terbuka terhadap PKI sudah dimulai. Partai lain dan berbagai ormas lain kemudian bertubi-tubi mendukung tuntutan PBNU itu atau mengeluarkan pernyataan tersendiri yang isinya sama dengan isi statement PBNU. Hal itu terjadi karena sudah lama masyarakat kesal dengan ulah PKI. Dengan munculnya berbagai statement itu, posisi PKI semakin terpojok. Sejak mendengar siaran tanggal 1 Oktober tentang pengambil alihan Dewan Jenderal di Jakarta, seluruh bangsa Indonesia mengalami kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi, termasuk NU di Jawa Timur. Lalu di tengah ketidakpastian itu, mereka mengadakan pertemuan di PCNU masing-masing pada tanggal 1 Oktober itu. Hal itu terjadi di PCNU Trenggalek, Blitar, Malang, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan sebagainya. Pada umumnya mereka menduga keras bahwa pelakunya adalah PKI. Karena itu, mereka juga selalu siaga secara fisik. Bahkan kalangan TNI sendiri dari Kodim Trenggalek yang sempat menghadiri pertemuan PCNU dan Ansor di Trenggalek malah menanyakan keterlibatan NU dalam Dewan Revolusi sebagaimana yang diumumkan. Kodim juga baru menduga pelakunya PKI. Karena itu, meminta para ulama untuk siaga menghadapi serangan PKI. PWNU Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 3 Oktober mengumpulkan seluruh pengurus cabang NU untuk membahas situasi yang tidak menentu itu sambil menunggu pengumuman dari PBNU di Jakarta. Para ulama dan aktivis Ansor yang sudah berpengalaman menghadapi manuver PKI itu berkesimpulan dengan pasti bahwa pelaku gerakan 30 September dan penggagas Dewan Revolusi itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun demikian, mereka masih sepenuhnya menunggu informasi dan komando dari PBNU di Jakarta. Baru setelah menerima pernyataan PBNU beserta seluruh ormasnya itu, maka Ansor terutama pasukan Banser bergerak terlebih dahulu untuk mengadakan pembersihan terhadap para tokoh PKI. Pasukan Ansor dan Banser bergerak sendiri secara cepat dan melakukan penangkapan terhadap para tokoh PKI yang ada di daerah mereka. Dari rumah para pimpinan PKI setempat telah menemukan setumpuk dokumen PKI. Satu di antaranya yang terpenting adalah rencana penangkapan dan pembunuhan atas diri sejumlah tokoh NU. Langkah cepat itu ditempuh dengan alasan sebelum PKI sempat melakukan penyerangan, maka Ansor dan Banser sebagai penjaga ulama dan bangsa harus bertindak lebih dahulu. Hal ini terjadi karena situasinya memang memaksa untuk bertindak membunuh atau dibunuh. Apa yang diperkirakan PP Kip Ansor benar di daerah yang mayoritas PKI seperti Banyuwangi. Pada tanggal 6 Oktober, anggota-anggota PKI secara mendadak mengadakan pengepungan dan juga pembunuhan terhadap para anggota Ansor. Sebelum Ansor melakukan serangan,
maka pihak PKI berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu. Akibatnya Ansor menjadi korban untuk kesekian kalinya. Karena Ansor juga siaga, maka terjadi perkelahian yang seru. Tetapi karena persiapan dan perlengkapan kurang, maka dalam serangan itu 40 orang anggota Ansor Banyuwangi gugur seketika itu juga. Peristiwa di Banyuwangi yang telah meminta korban sekian banyak anggota Ansor ini dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru daerah Jawa Timur dan Bali. Gerakan pemuda Ansor di seluruh Jawa Timur dan Bali kemudian bersiap siaga untuk mencegah jangan sampai pengalaman pahit di Banyuwangi itu sampai terjadi di daerah lain. Kemudian di Trenggalek, pemuda Ansor, Banser, bersama aparat keamanan setempat, serta DPR GR yang non-PKI memecat Bupati Trenggalek yang berasal dari PKI, yaitu Sutomo BK. Kemudian menggantinya dengan salah seorang pegawai pemuda, yaitu Haji Hardito. Dengan adanya bupati baru yang non-PKI itulah, Ansor bisa bekerja leluasa, memberikan keterangan yang sebenarnya tentang situasi, sehingga kekuatan anti-PKI semakin bertambah untuk menghadapi PKI yang masih mempertahankan posisinya. Dalam situasi genting ini, seorang anggota Kodim dibunuh PKI, sehingga suasana menjadi semakin mencekam. Banser Blitar juga segera mengadakan apel akbar yang dihadiri sekitar 10.000 orang dengan membawa senjata tajam membadati alun-alun dan jalan raya kota itu. Dengan adanya apel itu, nyali PKI beserta Nevennya menjadi kecil hati. Pegawai kantor serta guru PKI tidak ada yang berani mengajar. Sementara itu, Sumarsono Bupati Blitar dari PKI yang dikenal sangat kejam dan mendalangi berbagai aksi sepihak dan juga penghinaan terhadap agama itu, melarikan diri keluar kota. Tetapi kemudian tertangkap dan langsung dibantai oleh Banser. Begitu juga ketua DPRD-nya yang anggota PKI ditangkap oleh ABRI. Untuk memperluas upaya pembendung gerakan PKI itu, maka pada 4 Oktober 1965 itu, Haji Subhanze, ketua 4 PBNU, membuat rintitan berdirinya Kesatuan Aksi Pengayangan Gestapo atau KAP Gestapo yang diketuai sendiri. Sedangkan sekjennya Herijan Silalahi dari Partai Katolik dan melibatkan pemuda dari berbagai agama dan partai politik serta kalangan mahasiswa. Kesatuan ini didukung oleh 7 partai politik, 3 ormas, dan 130 organisasi lainnya, sehingga cakupannya cukup luas. Nama kesatuan itu sendiri telah begitu tegas sebagai organisasi yang hendak menghapus PKI dari bumi Indonesia. Dan semua partai politik beserta ormas, termasuk organisasi mahasiswa, memang sepakat untuk menyingkirkan PKI dari republik ini. KAP Gestapo ini segera melakukan serangan pada berbagai aset PKI, termasuk membakar gedung CC PKI di Jalan Keramat Raya dan aset PKI lainnya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.